kita panggil. Jangan dulu disapa dulu dong sobat ambiarnya. Hari ini hari apa ya? Jangan terlalu banyak bicara karena penonton tuh udah enek lihat kita. Penonton itu kangen sama lu tuh udah lebih dari 2 bulan. Apalagi nanti mendekati menjelang konser aku pasti akan banyak. Wah, kita doain konsernya harus terjadi. Kapan konsernya? Tahun ini. Jangan di-spill sekarang karena nanti takut jadi Ainur Rahim. Di Korea. Tapi Jakarta aja dulu jauh amat ya ke Korea. mudah-mudahan lancar semuanya ya. Iya. Oh langsung aja? Oke, langsung Karena aja. bintang tamu yang satu ini dia susah banget diundang ke sini, nggak Ya. pernah bisa. Baik, kalau tidak Bisanya gimana? Bisa. bisa. Kenapa ngirung banget semuanya? Kalau mau langsung aja tanpa basa-basi, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai Nggak bisa jumpa. dong. Enggak, bintang tamu ini apa? Apa yang Bagus harus ya. dibicarakan tentang Warna bintang tamu kita tuh ini? bagus ya. Iya. Boleh kita tanpa basa-basi nggak? Ya. Ini bintang tamunya punya kebiasaan yang sedikit unik. Apa? Ada perbedaannya bintang tamu kita sama Perlan 86. Mereka sudah menikah kan? Kalau dia ini bintang tamunya dia sudah menikah tapi kalau sama istrinya suka pisah pesawat. Kalau Perlan sudah menikah tapi suka pisah ranjang. Pisah ranjang itu Ricky Likur. Lagu dong. Emang dia udah nikah belum? Wah anaknya satu. 2. Kata siapa? Kata berita. Siapa? Ayo panggil dong. Coba panggil ya. Iya Kangkung nih. Apa tuh kangkung? Kangen. Kangen dia kasih tahu tadi. Dibagi-bagi biar dia Fendi Ciao. Atau 2 anak? Iya. 1. Lu lihat berita di mana 2 lu? Oh bukan 2. Fendi yang lain kali? Oh iya salah berarti. Fendi Arifin maksud gua. Gak ada artis sama Fendi Arifin. Siapa Fendi Bukan Arifin? temen gua. Itu mah Fendi Arifin pengacara yang Sandi Arifin. Ya, Asik. Fendi Ciao kami semua mengucapkan Makasih, Ach. terima kasih. Fendi ini gayanya keren ya, Korea-Korea gitu ya. Iya. Emang dari Korea asalnya? Sarangnya. Gitu. Sarangan. Tadi yang dandanin istri atau dandan sendiri? Yang nyiapin istri, habis itu pakai sendiri, pakai baju sendiri. Ih, emang Oh kalau pakai baju sendiri. Pakai baju. emang udah kawin Fendi? Udah punya anak 1. Oh udah punya anak satu. Udah dibilang. Udah dibilang anaknya 1. Soalnya kayak gini nggak kelihatan udah nikah dan punya anak. Kelihatan tuh kayak masih umur-umur ya 21 lah. Yang saya bingung, kalau saya bingung yang satu ini, kelihatannya harusnya udah punya anak sih. Dia juga punya anak. Apa? Anak musang. Sobat biar kita mau kasih lihat ini ya Fendi Ciao. Demi sang anak kalau sama istrinya suka kalau naik pesawat ya. Suka pisah pesawat, nggak naik pesawat barengan. Apa alasannya? Kita mulai dari yang satu ini. Iya. Jadi kalau naik pesawat, apa alasannya harus selalu misah sama istri tidak dalam satu pesawat yang Cinta sama? nggak sih sebenarnya? Jadi gini sebenarnya dulu, kalau misalnya dari waktu habis nikah, itu kita kemana-mana harus bareng tuh. Ya. Jadi Stella tuh nggak bisa kalau misalnya naik pesawat nggak bareng sama aku. Maunya bareng aja terus. Nah. Kalau misalnya aku bisa berangkatnya 2 hari lagi, aku mau berangkatnya 2 hari lagi. Kayak gitu. Pokoknya mau bareng terus. Cuman kemarin setelah punya anak, kita berdua harus ada kerjaan ke luar negeri nih. Cuman nggak bisa ajak anak kita. Kenapa? Karena emang ada urusan kerjaan dan nggak mungkin, ya dia waktu itu masih Repot kecil lah ya kalau sama banget, anak-anak ya. repot gitu. Terus pas kita mau cari-cari tiket, kayak kepikiran aja Stella sih yang lebih kepikiran nih kayak kalau amit-amit nih kita naik pesawat berdua, terus kenapa-napa, Jangan dong. kan amit-amit ya. Ya. Every sama siapa ya? Gitu. Jadilah. Pisah. Ya walaupun nggak pengen terjadi apa-apa di antara salah satu dari kita juga, jadi amit-amit kalau ada kenapa-napa, paling nggak masih ada aku atau masih ada Stella yang buat jaga Every. Ya semoga jangan ada apa-apa, jangan gitu ya. Memang kalau yang kemarin ini keputusannya pergi ke negara mana? Jauh gak? Kemarin ke China. Oh lumayan 7 jam ya. Lumayan 7 jam. Tapi aku tuh emang ngefans berat sama Fendi tuh dari zaman dia main film, sinetron apa segala macam. Pokoknya Fendi Chow itu ada salah satu aktor yang memang dia itu bisa memainkan segala peran. Kamu paling suka waktu dia bermain dalam sinetron apa? Dia itu, Peran apa? dia paling bagus kalau dia kan kadang-kadang ada komedinya walaupun serius cinta-cintaan tapi suka ada komedinya. Kayak gimana ya waktu itu komedinya? Ada di salah satu FTV aku pernah lihat. Jadi kamu tuh jadi badut gitu juga. Jadi badut tapi cinta-cintaan, cuman ada badut-badutnya gitu. Bisa Pokoknya aku segala ngefans berat ya sama macam. Fendi Chow. Ada Actingnya. lagunya loh. Apa? Fendi Chow Chow. Ciao, ciao, Camela. Dadah.
Fendi, sudah berapa kali kamu dan istri kamu melakukan hal itu? Kalau misalnya anak kamu nggak ikut, kalian berdua harus terbang, pisah pesawat. Sudah berapa kali? Baru sekali sih. Oh baru sekali. Baru sekali. Baru kemarin yang ke China Baru ini. yang kemarin ke China itu sih. Mungkin nextnya kalau misalkan kamu mau jalan-jalan atau syuting atau ada kerjaan ke Cina, misalkan kamu misah sama istri, kamu bisa ajak salah satu dari kita. Supaya ada temen kan. Kita juga pengen vacation. Temenin istri kan? Dan. Temenin siapa? Temenin babysitternya. Lu lah. Tapi ya Sobat Ambiar, ini sebenarnya kebiasaan ini tuh banyak juga dilakukan loh. Sama Iya. orang tua lainnya. Kalau anaknya nggak ikut, orang tua suami istri yang akan bepergian ke satu tempat yang sama, mereka memilih untuk naik pesawat yang berbeda. Orang tua yang banyak warisannya maksud lo. Hah? Ya, Orang tua yang aku kaya nggak raya bilang yang banget. banyak warisannya, tapi ya bener apa yang disampaikan Fendi, alasannya tuh ketakutannya nanti kalau terjadi salah satu di antaranya adalah setidaknya satu di antaranya masih ada yang bisa menemani sang anak. Oh jangan-jangan berarti kalau orang kaya gitu tuh mereka bukan lagi pesah ranjang ya. Mereka lagi ngejaga warisan berarti ya, pisah-pisah Gue gitu. nggak mikir duniawi warisan sih Karen. Fendi kakinya kenapa luka itu? Kenapa? Mana? Ini luka ya? Bukan, itu bukan luka. Itu tanda Acuh. lahir. Oh tanda lah, apa? Cacu. Tapi emang ini luka loh. Ini luka. Apa luka? Itu luka. Ya kan luka kan? Oh, bukan luka. Bekas operasi. Ya kan? Aku tuh jeli kalau sama jeli ya? yang idola aku tuh aku tahu. Aku idola. Fendi, ini kita mau kasih lihat ya, ini ada komentar dari netizen yang melihat apa ya yang dilakukan kalian ketika traveling suami istri. Pemikiran pasangan Gak usah sampai kayak gitu banget. Pemikiran pasangan ini bagus dan gue baru nemu dari sekian banyak pasangan artis keren kalian. Bener banget nih, aku juga suka mikir gitu. Tapi pernah satu kali pesawat suami trouble. Jadi sempat mikir kalau terjadi sesuatu saat itu aku pulang merasa bersalah karena itu ideku. Ini juga pemikiran mamaku tiap bepergian kalau kita nggak pergi sekeluarga bareng karena mamaku nggak mau kalau terjadi sesuatu masih ada yang berdiri untuk anak-anaknya. Aku nerapin ini ke aku dan adikku. Kita merantau satu kota, setiap pulang pasti orang tuaku pengennya kita pulang bareng. Tapi aku selalu mangkir karena nerapin pemikiran tersebut. Orang tuaku pasti marah kalau kita pulang sendiri-sendiri tanpa tahu alasan tersebut. Hampir 26 tahun hidup baru pertama kali dengan pemikiran hal kecil seperti ini. Tapi sangat tepat dan ya sangat masuk akal. Terima kasih ya Kak. Di luar negeri tuh bahkan banyak juga yang menerapkan hal yang sama loh. Iya juga. Tapi kalau kamu lagi traveling bertiga nih, kalau ini bertiga, kalau itu kan traveling tanpa anak kamu, makanya bisa pesawat. Si anak di rumah. Tapi kalau traveling anak kamu ikut, itu tetap bisa pesawat juga atau enggak? Kalau bertiga bareng. Alasannya? Kan anaknya bareng sama kita. Jadi? Jadi bareng aja. Loh, kalau kenapa-napa bareng. Bener. Agak jangan pikiran kenapa-napa dong. Kamu dari Tapi bukannya karena justru yang- kalau yang- sama anak harusnya berpisah ya pesawat? Karena yang kita takutin itu adalah misalnya kita pergi tanpa dia, kita kan selalu bilang nanti kita pulang ya, gitu. Tapi nggak ada yang pulang nantinya gitu. Tapi kalau kita pergi bareng ya udah yuk kita pergi liburan bareng-bareng, naik pesawat bareng-bareng ke tempat tujuan kita bareng-bareng. Apapun yang terjadi kita perginya bareng-bareng gitu. Ya jangan lagi Ya. doanya yang baik-baik ya. Ya masa liburan bareng-bareng. Iya liburan. Tapi itu kan nggak apa-apa, itu pilihan, tindakan preventif. Cuman kita mau sedikit menenangkan Sobat Ambiar, jangan takut naik pesawat. Karena kecelakaan pesawat itu secara data, angkanya itu jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan angka ketika kecelakaan di darat. Jadi kalau di udara itu sebetulnya untuk frekuensinya tuh jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan kecelakaan di darat. Kecelakaan itu di mana saja bisa. Benar. Kita lagi makan kesedak kalau udah umurnya Bener. Bener. di mana aja sebenarnya gitu. Kalau mau nggak ada ya gitu. Ya lihat aja teman kita. Kenapa? Bukti kecelakaan hidungnya tuh. Saya tak bicara apa-apa lah. Soalnya Lalu. kita mau kasih lihat ya. Astagfirullahaladzim. Apa dia bilang? Hidungnya belesek lagi katanya astagfirullahaladzim ade ya Allah. Lu ade bener-bener lu ya. Dari kemarin. Ciri-ciri THR gak keluar nih. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat Fendi Chow yang berubah ketika sudah menjadi seorang ayah. Apa yang berubah dari kamu? Banyak banget sih yang kalau berubah tuh bener-bener banyak. Kayak
apa ya, sekarang tuh kalau misalnya lagi ada waktu kosong, misalnya lagi nggak ada syuting, ya udah gimana caranya spend waktu semuanya bareng sama Avery gitu. Kalau dulu kan masih ya nongkrong. Kalau dulu lebih cuek ya sebelum berkeluarga ya? Atau enggak sama aja mikirin keluarga enggak? Mama, papa, apa adik-adik gitu? Ya tetap, tapi nggak seprotektif, nggak setotalitas waktu sama anak ini sih. Karena mungkin kalau misalnya sama keluarga lain, misalnya sama adik kakak, orang tua atau sama istri, masih banyak waktu dan masih dia nggak akan istilahnya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau lagi sama anak gue nih, apalagi sekarang masih kecil, bentar lagi pasti udah mau sekolah SD, udah mau remaja. Jadi kayak waktunya tuh mepet gitu. Jadi ya makanya dimaksimalin deh. Ya kalau waktu pasti jelas berubah lah ya. Prioritasnya ke anak juga, ada pekerjaan juga. Tapi secara karakter yang merubah kamu tuh apa? Karakter ya? Kayaknya sama-sama aja sih, dari dulu kayak gini sih. Cuman mungkin kalau dulu tuh karakternya lebih cuek tuh pas single aku. Jadi pas habis nikah tuh mulai agak-agak mikirin harus pulang ke rumah, mikirin istri gitu. Sekarang tambah pengen pulang ke rumahnya tambah ada anak lagi gitu. Oh kalau dulu emang kalau cueknya apa? Ngapain jarang balik? Jarang pulang ke rumah? Dulu misalnya cueknya kalau Berkesinambungan pertanyaannya kalau sekarang udah punya Ya dulu keluarga, kan punya anak masih muda, Ki. kan, maksudnya jarang kan biasanya anak muda layaknya punya duit apa artis jarang pulang Iya. nongkrong sama temen pergi kemana semaunya gitu. kan dulu nggak tahu mau ngapain, sampai rumah juga cuman bobo-boboan sendirian di kasur. Kalau udah nikah, ya udah misalnya kelar syuting, misalnya dulu kelar syuting jam 10 atau jam 11 malam masih ada, kita pergi makan dulu yuk gitu. Pergi gitu. Sekarang nongkrongnya enggak, gue pulang aja. Gitu. Wih, Ada anak mikirnya ya? Akhirnya ada anak. Oke, Sobat Ambil kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada satu postingan dari seorang Fendi Chow dan juga Stella. Fendi Stella loh IG-nya tuh. Maaf ya, bukannya nggak mau diajak nongkrong, cuma takut anak ini keburu gede dan udah nggak mau main sama papanya lagi. Seminggu sekali aja ya nongkrongnya, katanya Fendi Stella. ini kolam renang di mana, Fen? Hah? Ada itu lagi. Masa itu nggak dibahas lagi di kolam Ya. renang sama anak? Ya apa di Bukan, rumah? yang kolam dibahas renang. itu kan tulisannya apa? Ngapain nanyain kolam renang? Tapi di mana? bagus. Tapi bisa jadi. Ya dia mau ke Pertanyaannya Bandung, dia mau ke puncak, dia mau ke Villa Manis, serah dia. tidak ada pertanyaan yang salah, bisa jadi itu di rumah. Makanya kalau di rumahnya begitu ya wajar aja di rumah terus. Oh, Itu di ini rumah atau di luar? Enggak itu lagi. Lagi di villa, ada di daerah Ciawi, bagus tuh. Oh, villa. villa dekat Villa Ciawi. apa itu? Bagus banget villanya ya? Ya, kita kan pengen tahu. Iya, siapa tahu kan kita aku bisa juga cobain sering- juga. Aku kan punya, aku sering nongkrong di villa juga. Punya villa maksudnya Enggak, bukan. Di pinggir jalan, villa-villa. Pakai kumpul sama center dong lo. Jadi sekarang lagi jarang banget nongkrong sama teman-teman. Lagi jarang banget. Suka ada yang protes nggak? Bukan ada yang protes sih, tapi aku ngerasa misalnya ada beberapa teman gitu ya, ngajakin, aku nggak bisa, ngajakin, nggak bisa. Akhirnya udah nggak ada yang ngajak sih. Akhirnya mereka mundur perlahan gitu. Iya, tapi kayaknya ngerti sih, karena beberapa Tapi teman. nggak mereka diajak main aja ke rumah kamu gitu. Ya udah kita Iya, iya, nongkrong iya. aja di rumah Lebih lah enak gitu lah. gitu. Tapi ujung-ujungnya gitu, jadi mungkin memang lagi fasenya ya. Jadi sekarang lagi sama teman-teman yang rata-rata lagi punya anak juga. Jadi Nah kita makanya pilih-pilih temen deh, bareng Fen. gitu. Kalau bertemannya sama kita, pasti anak juga ikut dijagain gitu kan. Gua nggak tahu gua orang baru di sini. Kesal ya. Jangan ajak Baru gua masuk ya. lagi. Main dong ah. Gua orang baru, gua di rumah, Karen. Ini nggak suka main. Iya. Aku tuh kerjanya di rumah, masak. Oke ngepel, masak. ngopi, bersihin. Ngurus lah ya. Aku padahal belum berkeluarga. Bagus ya pencitraannya Umi ya. Ini kita juga mau kasih lihat Avery. Sekarang umur berapa sekarang? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ada fakta tentang Avery. Umur 3 tahun ternyata suka makan pete Oh my dan suka God. minum jamu. Ajaran siapa? Masa? Tapi bagus. Gak ada loh anak umur 3 tahun mau makan pete dan minum jamu apalagi. Iya, itu akan jadi anak artis umur 3 tahun yang pipisnya bau pete. Gak apa-apa, kan papinya juga suka. Memang karena mungkin papa mamanya Makan suka pete pede loh. kali ya. Sebenarnya bukan aja yang pertama kali itu kita lagi makan kayak di restoran Sunda gitu. Terus ya udah kita pesan pete. Kita nggak nawarin juga. Dia ya
Every tuh emang anaknya curiosity penasarannya tinggi banget. Jadi semua ditanya terus gitu. Itu apa? Ini pete, emang mau coba? Ya udah coba. Kita pikir pasti bakal ya dilepeh lah gitu. Makan, mau lagi. Mau lagi. Nah, yang pertama itu kita masih agak lucu ya. Akhirnya habis 2 sisir. Serius dong? Habis 2 sisir sendiri. Jadi dia kayak gitu. makan kacang, 2 papan itu. 2 papan pete habis. Kita masih ketawa-ketawa. Besoknya sakit perut, mules. Biasanya pemain organ Perlan yang 2 papan. 2 papan, 2 sisir habis. Iya, itu aja yang tadi di video itu sebenarnya istriku yang pesen buat dia. Oh. Maksudnya bukan buat Every ya, buat istriku makan Atau sendiri. memang waktu Kita kecilnya sama dia. empasinya sambal goreng pete. Ngidemnya pete kali ngidemnya ya. Kalau jamu kok bisa suka sih, Fen? Jamu kan pahit Pahit banget ya gak sih? gitu maksudnya. Ya itu juga lucu juga sih. Jadi kita waktu itu lagi staycation, terus lagi breakfast, ada jamu kebetulan. Ya udah kita ya emang pengen minum jamu lah aku sama istri juga. Apa itu? Kita bilang ini jamu. Akhirnya dia cobain dulu tuh, beras kencur. Oh, beras kencur sih enggak ini. Minum beras kencur, pedas. Every nggak suka pedas. Yang itu apa? Yang penawarnya. Orange gitu. Punya mamanya tuh. Mau coba ini jamu juga. Minum, jamu ini enak, kunyit asem, ternyata suka. Oh, dari situ Oh, dikenalin kamu suka minum jamu? Aku, Maksudnya dari kalau ada aku minum tapi nggak nyari sih. Oh, jarang ya orang maksudnya ya kalau laki ya, kalau perempuan mah pasti Karen suka minum jamu 4-4. Fendi, tapi anak kamu sekarang tumbuh kembangnya seperti apa? Sekarang dia lagi super aktif sih. Super aktif, nggak bisa diem. Terus nggak mau nurut. Gitu deh. Jadi tapi lagi Udah lucu. banyak artinya dan pengen taunya juga Terus banyak. Ya. pinter ngejawabin, pinter ngejawabin itu yang bikin mood booster aku gitu. Tapi kalau lagi ngeselin, sama persis dua-duanya ngeselinnya. Nah, kalau lagi ngeselin kamu kemana tuh? Masih di rumah atau pergi? Me time-nya ngapain tuh? Sedikit escape. Itu gimana escape-nya seorang Fendi Chow? Salah. Aku escape-nya aku Escape-nya ngapain escape-nya? nge-gym. Oh, ya. Jadi juga. Di Mandoldel. Apa artinya? Nggak semua. Nah, tadi dikasih tau sama Mas Ode. Kalau nge-gym di mana biasanya? Ada di gym di mana? yang 24 jam ada tuh. Di mana? Emang kalau dia kasih tahu kamu mau ikut nge-gym juga? Oh enggak, 24 jam. Emang kalau nge-gym tengah malam juga gitu? Ada di Jakarta tuh Oh ada. jadi tuh. kalau lagi pusing gitu escape? Emang ada sampai 24 jam? Ada. Nggak ada kali di hotel. Ada. Hotel juga udah tutup. jam Banyak. segini. Ada 24 Banyak jam. cabangnya juga. Ada. Oh iya? Makanya main ke gym jangan ke salon. Mau tahu ada. Ke salon juga nggak sampai 24 jam, say. Ada. Sekarang gym Nah, 24 kalau salon gua 24 jam, say. Fendi Chow, kita mau ngajakin Fendi Chow untuk membaca ada beberapa surat yang masuk dalam kotak surat ambiar. Let's go. Bapak Fendi, silakan kita buka dulu ya. Permisi, ada orang silakan pilih. ambil, dibaca. Mau warna yang mana? Dikocok dulu, Fendi. Diaduk-aduk gitu. Pilih aja mau warna apa. Nah, kuning. Kuning. Yuk. Silakan dibuka dan Kita dibaca. baca. Ada gak rasa bersalah sebagai ayah dan suami yang sampai sekarang masih kamu simpan? Apa? Langsung jawab sendiri ya? Iya dong. Kirain nanya ke siapa? Mungkin pernah kayak pas awal-awal banget gitu ya, baru punya anak gitu. Terus kayak sempet ribut gitu misalnya sama istri, sama Stella di depan anak kayak gitu. Terus kita ributnya padahal ribut yang nggak sampai parah-parah banget gitu. Tapi itu aja kadang kayak kita ngerasa rasa bersalahnya itu Banget gitu ya. dalam banget gitu. Jadi kayak ada ketakutan-ketakutan yang kita nggak boleh tunjukin di depan anak kayak gitu sih. Jadi itu kadang-kadang masih nyisa yang kayak aduh begitu ada konflik apa kita berusaha untuk coba nenangin diri dulu, nggak langsung meledak-meledak kayak gitu. Tapi Fendi sampai sekarang masih suka berantem nggak sama Nyonya? Sekarang udah jarang. Berantem dong. Waktu berantem depan anak, terus jangan. anak berarti ngeh dong. Jadi sebenarnya berantemnya waktu itu kalau nggak salah lagi Apa sih yang di depan? tidur, terus berantem gara-gara Lagi tidur berantem kok bisa?
Anaknya yang tidur. Oh, anaknya tidur. Anaknya tidur terus berantem terus dia bangun gitu. Akhirnya pas dia bangun ngelihat kita ngerasa kita nggak boleh ribut di depan anak. Akhirnya jadi baikan. Oh. Gitu. Terus baikannya gimana? Hah? Ya tidurin anaknya lagi dulu dong. Oh. Setelah itu baru ambil lagi di kotak. Silakan. Surat. Surat. Ambil warna lain. Warna yang mana? Iya kan. Baca. Momen apa bersama anak yang paling bikin kamu sadar, oh aku sekarang benar-benar seorang ayah? Mungkin nganterin anak ke sekolah kali ya. Nganterin anak ke sekolah pagi-pagi, terus kayak tiap pagi ada aja gitu dramanya. Hari ini misalnya nggak mau mandi, atau nggak mau gosok gigi, atau nggak mau sarapan gitu. Pokoknya dramanya tuh tiap hari ganti-ganti gitu. Oh. Itu Nurunin siapa tuh? kayak gini apa? Nurunin siapa? Kayaknya semua anak kecil ada deh drama. Aku bangun pagi mandi, sikat gigi. Anak kecil. Anak kecil. Iya anak kecil kan, dulu aku waktu kecil gitu makanya aku nanya nurunin siapa, apa nurunin Fendi atau nurunin mamanya, dulu waktu kecil maksudnya. Dua-duanya kayaknya itu dua-duanya. Tapi hari ini kamu anterin anak kamu? Enggak. Demi ketemu kalian, aku jadi nggak anterin anak. Edi demi ketemu kita dia nganterin anak. Dia nggak nganterin anak. Anak terus akhirnya gimana? Ada drama nggak dianterin sama kamu atau dia masih tidur ketika kamu pergi? Oh nggak, udah dianterin mamanya. Oh, udah dianterin. Dianterin mamanya tadi kan. Fendi, salam buat istri ya. Iya. Pokoknya bahagia selalu, semoga Every menjadi Amin, kebanggaan kalian. Ya, amin. kita warisan lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar.